Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita bakal bahas farmako ya, Dek ya. Nah, di sini nanti ada bakal beberapa yang kita bahas. Yang pertama, jadi buat obat-obat farmakologi ini sama kayak di PPT dokternya teman-teman ya, dari Kadzong ini. Jadi memang obat-obatan untuk gastrointestinal itu biar gampang kita bagi berdasarkan mekanisme kerjanya nih. Nah, yang pertama adalah obat-obatan yang dipakai untuk mengatasi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan asam. Nah, yaitu peptik, asam dipeptik ya. Asam dipeptik itu bisa jadi asam digaster atau asam di duodenum. Nah, jadi untuk obat-obatan di eh, apa? Acid peptic disease atau penyakit di peptik ya. Bisa pada sakit gastritis, bisa pada dispepsia, bisa pada GERD, bisa pada ulkus gitu ya, ulkus peptikum. Nah, obat-obatnya itu ada yang tipe antacid, ada yang H2 blocker ya, obat yang memblok reseptor histamin yang di H2. Ada lagi namanya obat PPI. Oke, juga ada proton pump inhibitor ya. Terus ada obat yang memproteksi dari mukosa. Bisa mukosa gaster sama mukosa duodenum. Utamanya mukosa gaster ya. Nah, ini sebutan lainnya juga adalah gastroprotector. Jadi obat yang melapisi gaster. Nah, terus ada antibiotik. Nah, obat antibiotik kita nggak bahas ya. Terus ada lagi obat yang bekerja untuk meningkatkan motilitas dari saluran cerna. Nah fungsinya apa? Biasanya pada pasien-pasien yang apa mungkin gerakan ususnya lambat, bisa jadi pasca operasi atau mungkin sebagai untuk membantu pengosongan lambung lebih cepat gitu. Terus ada lagi obat yang digunakan pada kasus irritable bowel syndrome atau IBS. Ada juga obat yang digunakan pada inflammatory bowel disease atau IBD. Nah, terus ada obat lain, misalnya obat yang berfungsi untuk menggantikan menggantikan atau meningkatkan ya, meningkatkan enzim-enzim yang ada di pankreas. Ada lagi obat nanti yang berfungsi untuk ini eh, pengganti cairan empedu. Ada lagi obat yang berfungsi sebagai laksatif. Laksatif itu pencahar ya pada pasien konstipasi. Ada lagi obat antiemetik atau anti muntah. Oke, nah obat yang anti muntah ini atau pencegah muntah nanti ada yang tipe penghambat serotonin, ada yang penghambat dopamin, ada yang penghambat histamin gitu ya, macam-macam tipenya. Nah, yang pertama adalah obat yang digunakan pada penyakit asam peptik. Nah, jadi eh, obat yang digunakan pada penyakit asam peptik itu tipenya ada dua ya. Dia bisa bekerja dengan cara mengurangi keasaman pada lambung atau dia melindungi dari mukosa lambung. Nah, kalau yang bersifat mengurangi keasaman lambung itu ada antacid, antagonis reseptor H2. Ingat kalau dia antagonis berarti sifatnya menghambat ya. Yang namanya antagonis tuh kayak gini. Kalau di sini ada reseptor, terus ini ada apa? Ada eh, apa namanya? Ada enzimnya gitu. Nah, jadi yang namanya si antagonis itu dia bentuknya sama seperti enzimnya itu dan dia bisa mengambil tempat dari si reseptor dan dia tidak membuat reseptor itu bekerja. Oke, jadi dia nggak membuat reseptor itu bekerja, artinya dia menginhibisi reseptor itu. Kalau dia agonis, berarti dia bisa duduk di reseptor itu di tempat yang sama, tapi dia bikin reseptor ini bekerja gitu. Reseptor ini malah bekerja, malah aktif. Kalau antagonis berarti dia jadi nggak aktif ya. Terus ada lagi proton pump inhibitor. Nah, jadi nanti kita ada pompa H plus K plus namanya ya. H plus dan K plus itu kan sama-sama proton ya, karena dia memiliki elektrode yang positif. Nah, makanya namanya proton pump.
pompa proton. Nah, obat ini nanti akan menghambat pompa H+ dan K+ itu. Nah, pada saat mau mengeluarkan asam lambung nih H+ untuk menjadi HCl. Nah, sementara pelindung mukosa, jadi dia benar-benar kayak misalnya ada luka nih ya, gaster di sini terus ada luka dikit. Nah, gini. Luka kan artinya ada erosi ya di sini. Nah, ini obatnya bekerja dengan cara melapisi nih, lapisan yang erosi ini. Nah, juga menjadi lapisan pelindung di sini. Nah, gini deh kira-kira kerja dari pelindung mukosa. Oke, obatnya ada sukralfat, analog prostaglandin, ada lagi namanya bismut. Oke, nah kita review sedikit nih buat gaster. Jadi gaster itu ada beberapa sel yang penting ya di sana ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, ada sel mukus yang menghasilkan mukosa yang bersifat alkalin atau basah. Jadi biar nggak terlalu asam ya. Terus ada eh, chief cell. Kalau chief cell ini yang menghasilkan enzim. Di sini nggak terlalu penting ya. Ini untuk pencernaan pepsinogen. Terus ada sel parietal. Nah, ini yang penting. Sel parietal adalah sel yang menghasilkan HCl atau asam lambung. Oke. Nah, dia teraktivasi ketika apa? Ketika ada asetilkolin, ketika ada gastrin, dan ketika ada histamin. Nah, maka eh, stimulus inilah nanti yang juga akan kita hambat gitu ya. Ada antagonis reseptor histamin, tadi kan antagonis H2 gitu. Terus ada lagi, nah ini, eh nih kalau ECL cell dia menghasilkan histamin. Histamin yang nanti pergi ke parietal cell, terus mengeluarkan HCl. Kalau sel G dia mengeluarkan gastrin, gastrin yang juga nanti ke sel parietal untuk menghasilkan HCl. Nah, kebalikannya, sel D ingat, sel D ini adalah sel penghambat. Satu-satunya zat yang menghambat pengeluaran HCl adalah somatostatin. Nah, jadi somatostatin itu sifatnya justru menginhibisi dari sel parietal. Oke, nah kalau kita lihat kayak gini ya, jadi nanti pada sel parietal itu ada beberapa reaksi ya. Ada reaksi dari awalnya dari CO2, jadi CO2 plus OH, lalalala, intinya dia menjadi Cl dan H plus nih. Nah, dia butuh Cl dan H plus. Nah, H plusnya didapat dari mana? Dari pompa ini nih. Dari pompa, selain dari reaksi ini, terus ada lagi dia keluar perlu dengan pergantian dengan kalium. Jadi buat hidrogennya keluar, itu kalium harus masuk. Nah, ini pompa ini yang kita sebut dengan proton pump. Jadi ini pompa HK ATPase ya. Nah, ini yang disebut dengan proton pump. Nah, ini nanti yang dihambat pada obat PPI, proton pump inhibitor. Oke, kontrol sekresi gaster. Ini review sedikit aja. Jadi gaster itu mensekresi HCl ketika apa? Pertama, ketika cephalic pace. Jadi ketika ada stimulus melalui otak, akhirnya terstimuluslah nervus vagal, terus nanti nervus vagal itu stimulus plexus intrinsik untuk mensekresikan asetilkolin. Asetilkolin tadi meningkatkan kerja dari eh, ah, sel parietal ya untuk mensekresi HCl. Terus meningkatkan juga kerja sel G untuk menghasilkan gastrin, akhirnya keluarlah HCl. Nah, terus pada gastric phase, ketika makanan masuk ke gaster. Nah, akhirnya sama aktivasi nervus vagal atau stimulasi langsung dari protein, kafein, alkohol. Akhirnya terstimulasilah gastrin, akhirnya gastrin menstimulus HCl dan pepsinogen. Terakhir adalah pada fase intestinal. Nah, ini untuk menurunkan sekresi dari asam lambung. Jadi untuk menginhibisi ya, tadi mengaktifkan atau mensekresi somatostatin.
biar nggak asam terus tuh lambungnya. Oke, ini sama ya, lebih kurang ya. Ini kesimpulannya. Jadi pada cephalic phase, gastric phase, terstimulasi nervus vagus, teraktivasilah sel G, terus ada nervus nervus di intrinsik, terus dikeluarkanlah asetilkolin. Asetilkolin bekerja di sel chief dan sel parietal, juga gastrin. Akhirnya keluarlah nanti ACL. Sementara yang menginhibisi adalah keluarnya atau aktivasi dari sel D menghasilkan somatostatin, akhirnya menurunkan sekresi dari gaster. Atau ketika makanannya eh, sudah kosong ya di lambung, maka inervasi dari saraf intrinsik, nervus vagus, dan sel G menjadi menurun, sehingga sekresi gaster jadi menurun juga. Oke, nah ini dia obat pertama. Obat pertama ada yang berfungsi untuk mengurangi keasaman intralambung. Oke, nah ini lumayan yang sering dipakai kalau pada orang awam ya, karena dia boleh dikonsumsi tanpa resep dokter, yaitu antasida atau antasid. Oke, nah gampangnya antasid itu apa? Antasid itu adalah campuran dari aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Nah, mereka ini sifatnya basah. Oke. Nah, mereka sifatnya basa lemah. Jadi mereka kayak buffer gitu ya, Dek ya. Nah, kan asam lambung kita asam, dikasih basa biar netral. Udah, gampangnya gitu doang kalau antasid. Cara kerjanya gampang banget. Karena ini basa, ketemu asam, harapannya dia jadi netral gitu. Jadi nggak terlalu asam lagi gitu ya. Nah, jadi mekanisme utamanya adalah mengurangi keasaman dari dalam lambung. Nah, karena dia bekerjanya ini set untuk apa namanya secara langsung dengan asam lambungnya, bukan pada selnya, bukan pada darah dan lain-lain, memang ke asam lambungnya langsung tuh, langsung bereaksi ke asam lambung. Nah, jadi dia disarankan untuk dikonsumsi itu setelah makan. Jadi setelah makan nih asam lambungnya naik, nah diberilah antasid. Oke, jadi cara mengkonsumsi obat-obatan lambung tuh beda-beda ya. Kalau antasid disarankan dikonsumsinya 1 jam setelah makan. Karena itu waktu yang asam lambung tuh lagi turun tuh. Nah, secara teori dia bisa menetralkan lambung selama 2 jam. Oke? Nah, antasid ini nanti kan bakal diserap. Nah, dia bakal disekresi oleh ginjal. Nah, sebenarnya nggak terlalu besar ya dampaknya pada ginjal. Jadi memang nggak disarankan penggunaannya jangka panjang pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal. Tapi bukan yang berbahaya banget enggak gitu ya. Nah, antasid ini sediaannya ada yang berbentuk tablet, ada yang berbentuk sirup ya. Nah, yang obat kedua ini adalah antagonis reseptor H2, reseptor histamin H2. Oke, tadi kita ingat histamin fungsinya meningkatkan kinerja dari sel parietal. Nah, sel parietal ini yang bakal mengeluarkan HCl kan? Nah, maka kita bekerja di selnya nih, bukan ke asam lambungnya langsung. Nah, kita mau mengurangi asam dengan cara bekerja di reseptor histamin. Nah, reseptor histamin yaitu namanya reseptor H2. Karena kita ingat reseptor histamin itu macam-macam ya. Kalau H1 itu yang biasanya bekerja di apa reaksi-reaksi alergi ya. Kayak misalnya menyebabkan dermatitis atopi atau gatal gitu ya. Nah, ini reaksi imunitas. Kalau yang reseptor H2, nah ini salah satunya yang bekerja di asam lambung. Oke. Nah, obat-obatan yang bersifat antagonis reseptor H2 itu belakangnya biasanya pakai tidin-tidin. Ada 4 obat ya. Jadi ada simetidin, ada ranitidin, ada famotidin, dan nizatidin.
Yang wajib dihafalin adalah si ranitidin ya, karena yang paling sering dipakai. Oke. Nah, dia ini bekerja dia menghambat di sini nih. Nah, jadi nanti obatnya ini bekerja di reseptor histamin H2 di sini. Nah, dia ngeblok di sini sehingga histaminnya nggak bisa nempel ke reseptornya. Akhirnya apa? Akhirnya aktivasi dari sel parietal harapannya menjadi berkurang. Oke, nah dia lebih lebih efektif digunakan pada malam hari memang. Nah, utamanya di malam hari. Tapi memang dia digunakannya 2 kali sehari ya. Sarannya penggunaan 2 kali sehari. Indikasinya pada apa? Pada pasien GERD, ulkus peptik, dispepsia. Mau dispepsia yang non-ulkus juga boleh. Terus pencegahan perdarahan akibat stres. Jadi gastritis yang berhubungan dengan stres ya. Bukan gastritis, maaf. Dispepsia fungsional ya, yang berhubungan dengan stres. Oke, nah ini obatnya ada simetidin, ada ranitidin, nizatidin, famotidin. Oke, nah ini mereka semua dikonsumsi 2 kali sehari. BID itu artinya 2 kali sehari ya. Nah, dan sediaannya itu ada yang sediaan tablet dan ada sediaan IV. Kalau ranitidin memang nggak ada sirup ya, jadi adanya cuma tablet atau injeksi. Nah, injeksinya biasanya per IV. Oke, nah ini dosis yang sering digunakan. Kalau ranitidin yang tablet itu sediaannya 150. Kalau yang IV atau yang bolus itu sediaannya 50 ya. Nah, kan ini 25 miligram per cc. Nah, ini sediaannya 2 cc nih biasanya. Jadi isinya ada 50 miligram. Kenapa kok lebih banyak yang di oral daripada yang di apa? Parenteral atau yang disuntikkan gitu. Karena kalau yang di sini kan dia nanti masuk ke lambung, masuk ke usus gitu ya. Jadi sampai di darah konsentrasinya sudah berkurang, makanya sediaannya lebih tinggi, 150. Kalau yang di parenteral kan langsung ya, masuk 50, ya segitu yang bekerja di sel parietal tadi gitu. Oke. Oh iya, kalau untuk ranitidin, karena kita targetnya adalah mengurangi kerja dari reseptornya, mengurangi kerja dari sel parietal, maka kita minumnya sebelum makan ya, antekunam. Nah, sebelum makan. Jadi kita turunin dulu aktivitasnya 1 jam sebelum makan ya. Nanti pada saat pasien makan, harapannya aktivitasnya ini sudah berkurang gitu. Nah, selanjutnya ada proton pump inhibitor. Kalau proton pump inhibitor ini ceritanya menghambat pompa H+, K+, ATP, ASE. Sesuai dengan namanya ya, dia mengeluarkan H+, dan memasukkan K+. Makanya dia pompa proton, sama-sama positif gitu muatannya ya. Nah, PPI ini menghambat si ini nih. Nah, menghambat pompa ini. Nah, kalau pompa ini kan benar-benar muara dari semua aktivitas sel parietal ya. Mau dia diaktifasi oleh histamin, mau aktivasi oleh asetilkolin, mau oleh gastrin, mau dari kolesistokinin, muaranya adalah di proton pump. Nah, sehingga inhibisi pada proton pump memang dianggap lebih efektif dibandingkan eh, antagonis histamin yang tadi daripada yang ranitidin tadi ya. Dan ini adalah first line dari obat asam lambung ya, PPI. Nah, jadi dia menghambat ini pompa H+, K+, ATPase. Buat gampang ngafalinnya, ujungnya biasanya pakai prazol-prazol. Jadi pantoprazol, omeprazol, lansoprazol gitu ya. Nah, kerjanya gimana? Ya menurunkan asam lambung, menurunkan langsung ke selnya.
Jadi nanti dia masuk ke lambung, terus masuk ke lumen usus, masuk ke darah gitu ya. Nah, nanti dari waktu dia masuk ke lambung itu dia masih dalam sediaan inaktif ya, Dek ya. Jadi dia dalam sediaan inaktif, jadi lebih mengurangi apa namanya? eh lebih mengurangi zat-zat yang ter terbuang pada saat pencernaan gitu. Istilahnya kayak meningkatkan bioekuivalennya gitu ya. Jadi daya serap yang masuk ke darah tuh lebih tinggi gitu dibandingkan dengan yang histamin tadi. Kalau tadi kan 150 nih. Nah, padahal yang dicerna nanti cuma 50 gitu. Tapi kalau proton pump itu lebih tinggi. Kenapa? Karena awalnya dia masuk dalam sediaan inaktif. Nah, nanti kalau sudah masuk ke darah, baru dia berubah menjadi sediaan yang aktif. Nah, karena dia bekerja langsung pada selnya, sama seperti antagonis reseptor histamin tadi, nah kita harap dia dikonsumsi sebelum makan. Jadi harapannya nanti ketika pasien makan, itu pompanya sudah berkurang kinerjanya. Gitu. Jadi 1 jam sebelum makan, nah ini aktivitasnya sudah turun, jadi ketika nanti makanan masuk, dia udah nggak terlalu menghasilkan HCl gitu ya. Efek samping dari proton pump inhibitor adalah diare, nyeri kepala, nyeri abdomen, tapi ini sedikit banget, cuma 1-5%. Nah, juga ada penurunan absorpsi dari vitamin B12 atau ada namanya hipergastrinemia ya, atau terlalu tinggi sekresi gastrin. Sekresi gastrinnya meningkat. Ini. Nah, pada kondisi ini bisa terjadi peningkatan resiko tumor karsinoid pada lambung. Tumor pada lambung. Ini secara teori. Tapi ternyata belum ada laporan kasus kok terkait hal ini gitu ya, terkait yang tumor pada lambung. Nah, obat-obat yang diberikan atau sediaannya ada omeprazol, ini yang paling sering ya, yang teman-teman wajib hafal ini aja nih utamanya. Nah, omeprazol. Oke, ada lagi esomeprazol, lansoprazol, dexlansoprazol, pantoprazol, rapiprazol. Oke. Nah, untuk sediaannya nih 20, nah nih 20 sampai 40 miligram, biasanya 20 ya. Kalau yang kalau yang oral sediaannya 20, kalau yang IV sediaannya 40. Oke. Nah, untuk lansoprazol ini sediaannya oral ya 30 miligram. Esomeprazol ini 20 untuk yang oral, 40 yang IV. Kalau pantoprazol ini juga oral 40 miligram. Oke. Nah, yang paling tinggi bioavailabilitasnya itu adalah memang esomeprazol dan lansoprazol. Jadi daya serap yang paling tinggi ya, itu adalah esomeprazol dan lansoprazol. Anggapannya berarti konsentrasinya lebih tinggi, bukan konsentrasi ya. Bioavailabilitas tuh kayak gini. Misalnya ada obat masuk 100 miligram. Ini di mulut ya, per oral. Nah, habis itu kan dia lewat saluran cerna, terus dia melewati hepar gitu ya. Nah, terus akhirnya terserap, masuklah ke dalam darah. Nah, ketika sampai di darah, misal ini berat berat obatnya tinggal 50 miligram. Nah, ini namanya bioavailabilitasnya berarti 50%. Nah, itu namanya bioavailabilitas. Kalau sisanya ada 80 miligram, berarti dia 80%. Nah, itu artinya ya. Jadi semakin tinggi bioavailabilitasnya, artinya semakin semakin eh Nah, semakin tinggi itu kadar obat di dalam darah yang masuk. Oke, selanjutnya adalah obat pada penyakit asam lambung dengan cara melindungi mukosa. Nah, ini utamanya diberikan pada kasus-kasus yang sudah ada ulkus ya.
Nah, sudah ada ulkus atau erosi. Jadi bukan dispepsia yang awal-awal. Nah, yang pertama adalah sukralfat. Nah, sukralfat, jadi ini caranya gimana? Jadi sukralfat ini nanti eh, dengan asam lambung dia akan membentuk kayak pasta gitu ya. Kayak pasta. Pasta tuh gimana sih? Kayak lapisan odol gigi gitu. Nah, kayak lapisan odol gigi gitu. Intinya kayak lapisan yang lebih kental lah gitu ya. Lapisan yang lebih kental dan dia nanti akan melingkupi si ulkus itu. Nah, akan kayak nambal si ulkus dan mempertebal lapisan dinding gaster, maaf, bukan usus ya, gaster. Nah, jadi proteksi tambahan terhadap gaster. Oke, jadi dia nih dia membentuk sawar fisik ya, mencegah kerusakan lebih lanjut dan merangsang sekresi bikarbonat. Oke, kita ingat bikarbonat sifatnya basa ya, dan dia juga meningkatkan sekresi prostaglandin. Nah, prostaglandin apa? Prostaglandin juga berfungsi untuk meningkatkan barrier, barrier pada gaster. Jadi dia juga sebagai protektor ya pada gaster. Oke, nah dia dikonsumsi 1 jam sebelum makan. Jadi harapannya lambungnya terlapisi dulu tuh. Nah, lambungnya terlapisi sehingga nanti waktu masuk makanan kan lambung jadi asam. Nah, ketika asam itu udah naik, lambungnya udah nggak sakit lagi. Kan ceritanya ada luka tadi. Nah, ada ulkus atau ada erosi. Jadi dilapisi dulu sebelum makan. Nah, dosis yang disarankan itu adalah 4 kali 1 gram. Kalau sukralfat itu sediaannya biasanya 500 miligram per 5 cc ya. Dia sediaannya pasti sirup, Inde. Jadi nggak ada yang tablet ya, pasti sirup. Nah, sediaannya 500 miligram per 5 cc, jadi minumnya 2 sendok teh biasanya. Disarankan 4 kali sehari. Selanjutnya ada analog prostaglandin. Nah, tadi seperti yang kita udah bahas, prostaglandin itu juga sebagai salah satu gastroprotektor alami ya. Jadi dia melindungi dari mukosa lambung. Nah, nama obatnya apa? Adalah misoprostol. Nah, ini yang obat yang kita pakai waktu di blok Opjin ya. Tapi ini jarang banget sebenarnya dipakai ya sebagai obat pelindung mukosa. Tapi bisa gitu ya. Secara teori bisa. Jadi prostaglandin dia merangsang sekresi bikarbonat dan juga merangsang sekresi mukus ya sebagai pelindung dari gaster. Terus dia meningkatkan aliran darah pada mukosa. Oke, sehingga mukosanya jauh lebih sehat, bisa melindungi si gaster. Nah, waktu paruhnya itu 30 menit. Oke, jadi obat ini bisa diberikan 3 sampai 4 kali sehari. Efek sampingnya, ingat, karena prostaglandin, kalau kita ingat-ingat kan dia ini efek lainnya adalah meningkatkan kontraksi otot ya, meningkatkan kontraksi otot polos lebih tepatnya. Karena kita ingat pada saat fisiologi persalinan itu kan yang meningkat prostaglandin tuh, yang bikin uterus bisa kontraksi, juga terjadi pada saat kita menstruasi. Nah, yang bikin peluruhan dinding endometrium itu kan prostaglandin tuh. Nah, artinya dia meningkatkan kontraksi dari otot polos. Nah, efek sampingnya apa jadinya? Jadi biasanya pasien itu diare karena ususnya itu jadi kenceng gitu ya, jadi kontraksi, terus kram perut gitu ya, karena dia merangsang kontraksi uterus. Makanya jarang dipakai nih analog prostaglandin sebagai obat pelindung mukosa pada penyakit asam lambung ya. Nah, kontraindikasinya kapan? Pada wanita hamil atau wanita yang usia subur. Karena takutnya justru nanti uterusnya kontraksi dan pasien jadi keguguran gitu ya. Terus obat pelindung mukosa yang lain ada yang namanya bismut. Oke, kalau bismut ini kerjanya mirip kayak sukralfat. Oke, nah dia sediaannya 2, ada bismut
subsalisilat, ada yang kalium bismut subsitrat. Bedanya, kalau yang bismut subsalisilat, dia ini ya cuma bismut doang nih isinya. Jadi dia tanpa resep boleh diminum gitu ya. Tapi kalau yang kalium bismut subsitrat, ini dia obat yang pasti dikombinasikan dengan antibiotik. Oke, jadi nggak boleh dijual bebas. Nah, biasanya kalium bismut subsitrat ini digunakan pada infeksi H. pylori. Nah, kan kita ingat tuh waktu kemarin kita bahas ulkus gaster ya di materi pertama. Nah, itu kan ada tuh kalau infeksi H. pylori jadi ulkus, salah satunya adalah pemberian antibiotik ya, OCA ya. Berikan omeprazol, terus berikan juga amoksisilin. Nah, terus ada juga kita berikan bismut gitu. Nah, jadi biasanya sudah dalam bentuk kombinasi dengan antibiotik. Oke. Nah, dia sama nanti dia bereaksi dengan asam lambung, terus dia menciptakan lapisan protektif terhadap asam dan pepsin. Dia juga merangsang sekresi prostaglandin, mukus, dan bikarbonat. Persis kayak si sukralfat ya. Nah, tapi bismut ini kelebihannya dia punya efek antimikroba langsung. Nih, walaupun pada bismut yang subsalisilat, pada bismut doang nih, dia juga udah punya efek antimikroba sebenarnya. Gitu. Makanya dia lebih bermanfaat pada kasus-kasus infeksi. Nah, dia juga biasanya dipakai pada travelers diare ya. Terus, nah ini utamanya dia dipakai pada infeksi H. pylori. Efek samping obat yang biasanya dikeluhkan adalah BAB berwarna hitam. Nah, BAB hitamnya ini memang karena bismutnya gitu ya, karena reaksi antara bismut dengan asam lambung, bukan karena ada perdarahan. Tapi biasanya pasien kalau nggak diedukasi, ngiranya ini BAB berdarah gitu, kok BAB-nya hitam, BAB berdarah. Nah, jadi sering salah kira ini adalah melena, padahal bukan ya, memang efek dari bismutnya. Ini sama dengan kalau kita gunain ini deh, ferrous sulfat, tablet tambah darah tuh ya, efeknya juga gini nih, BAB-nya warna hitam. Oke, nah sekarang lanjut ke obat-obat yang merangsang motilitas saluran cerna, atau sebutannya prokinetik. Oke, kalau ada istilah prokinetik artinya pro kan meningkatkan, kinetik itu kan eh, gaya apa? Gaya gerak ya. Nah, gaya gerak. Jadi dia meningkatkan gerakan dari saluran cerna. Nah, obat-obatan prokinetik bisa digunakan pertama pada kasus gastroparesis atau ileus. Jadi pada pasien-pasien yang habis operasi itu deh, misalnya laparotomi gitu ya, habis operasi dibuka ususnya, biasanya ususnya itu usus dan gasternya motilitasnya jadi berkurang. Nah, terjadi ileus atau gastroparesis ya. Nah, itu bisa dikembalikan lagi atau kita tingkatkan lagi geraknya dengan cara memberikan obat ini, prokinetik. Nah, selain itu juga dia bakal meningkatkan kerja atau meningkatkan tekanan atau kontraksi dari lower esophageal sphincter atau LES ya. Nah, kita ingat, LES ini kan dia jadi kendor pada pasien GERD. Nah, makanya prokinetik ini juga bagus diberikan pada pasien GERD. Jadi, lesnya itu lebih kuat gitu ya. Nah, les kan di sini nih, ada katup di sini. Nah, jadi lebih kencang gitu ya. Nah, cara kerjanya gimana? Oh ya, sebelum itu. Terus yang kedua, karena dia sifatnya mempercepat motilitas dari saluran cerna, mempercepat motilitas gaster juga, terus motilitas dari usus juga, sehingga dia mempercepat pengosongan lambung. Nah, jadi obat ini juga bisa digunakan untuk menurunkan gejala mual atau muntah. Tapi dia tipenya bukan antiemetik ya, dia nggak bisa disebut sebagai obat antiemetik. Obat anti muntah gitu nggak bisa, karena dia bukan bekerja di pusat mual muntah yang ada di otak. Tapi dengan cara dia mempercepat pengosongan lambung, dia bisa kan lambungnya isi lambung keluar.
Nah, kalau isi lambung keluar kan akhirnya tekanan di sini berkurang ya. Tekanan berkurang akhirnya yang mau dinaikin ke atas juga jadi berkurang. Sebenarnya kan pasien mual muntah tuh karena tekanan di sini tinggi nih. Tekanan di sini tinggi gitu ya. Akhirnya mau kemana nih? Mau turun nggak bisa, akhirnya naiklah ke atas. Nah, prokinetik tuh kerjanya gitu, mempercepat penurunan isi lambung sehingga menurunlah rasa mual dan penurunan resiko muntah. Nah, mekanismenya adalah dengan menghambat apa? Menghambat reseptor dopamin. Dopamin yang mana? Yang D2. Oke, jadi dia antagonis reseptor dopamin D2. Contoh obatnya ada domperidon 10 mg ya. Ada metoclopramid juga 10 mg. Oke, mereka ini sama nih mekanisme kerjanya. Menghambat di D2. Nah, efek samping obatnya adalah ekstrapiramidal sindrom. Oke, karena dia menghambat dari reseptor dopamin, Kak, bisa muncul lah ini ekstrapiramidal sindrom seperti distonia, akatisia, atau pseudo Parkinson ya. Kita ingat kayak obat-obatan yang kemarin kita bahas di sudah sempat kita bahas belum ya? Hmm, di blok jiwa nih biasanya bahasnya ya. Karena kan di blok jiwa salah satu yang disupresi pada kasus pada kasus skizofrenia kan juga reseptor dopamin tuh. Nah, dia sama nih. Jadi karena kita menghambat reseptor dopamin di D2, akhirnya muncullah namanya extrapiramidal syndrome. Jadi distonia, pasiennya itu kayak kaku gitu mulutnya ya, akatisia, pseudo Parkinson, geraknya jadi lambat, jalannya jadi lambat gitu. Terus jalannya kaku-kaku. Itu efek sampingnya. Terus kita bahas lagi tentang pencahar atau laksatif. Nah, kalau laksatif berarti digunakan pada BAB yang keras ya. Nah, pada BAB yang keras, cara kerja laksatif itu gimana? Pertama, bisa jadi dengan cara melunakkan tinja. Nah, dengan melunakkan tinja dengan obat surfaktan namanya ya. Jadi gimana? Jadi obat ini meningkatkan penetrasi air dan lemak. Jadi air dan lemak itu masuk lebih banyak di dalam usus ya, sehingga nanti dia ketika bergabung dengan feses, jadinya dia lebih lebih apa? Lebih cair, lebih lebih mudah lewat gitu ya, karena ada lemak dan airnya gitu. Nah, ini bisa digunakan oral atau dari rektum. Contohnya apa? Dokusa dan gliserin suppositoria. Nah, ada lagi pencahar osmotik. Oke, maksudnya gimana? Jadi obat-obat pencahar osmotik itu kita memberikan eh, senyawa yang dia larut air nih, tapi dia nggak bisa diserap oleh tubuh. Nah, karena dia nggak bisa diserap oleh tubuh, akhirnya nanti dia memaksa usus kita untuk mengeluarkan zat ini. Nah, karena usus kita tuh dipaksa mengeluarkan zat ini, maka kontraktilitasnya meningkat kan itu nanti. Nah, meningkat, selain itu nanti dia bakal meningkatkan, ibaratnya gini ya, ini kan lumen. Nah, dia kan nggak diserap nih. Jadi kan berarti konsentrasinya di dalam lumen tuh tinggi ya, karena ini feses. Nah, konsentrasinya tinggi. Karena dia nggak bisa diserap, konsentrasinya tinggi, dia kan menaikkan tekanan osmotik ya. Nah, sehingga air yang ada di luar lumen usus jadi ketarik ke dalam. Nah, sehingga banyaklah air di sini. Banyak air akhirnya dia lebih lebih cair deh fesesnya. Nah, lebih gampang buat dikeluarin. Contohnya ada magnesium klorida, sorbitol, laktulose ya, laktulosa, mereknya laktulose gitu ya. Ada lagi PEG, polyethylene glycol. Nah, ini biasanya dipakai pada pasien-pasien yang mau endoskopi. Jadi benar-benar untuk membersihkan ususnya gitu ya, biar bersih semuanya digunakanlah PEG. Oke, ada lagi antagonis dari reseptor opioid. Kenapa? Karena faktanya opioid itu ternyata dia menyebabkan konstipasi. Nah, efek samping dari opioid itu adalah konstipasi. Nah, jadi kita nih menggunakan
menggunakan efeknya itu gitu ya. Nah, jadi kalau opioid bikin konstipasi, oh berarti kalau dihambat reseptor opioid, dia malah apa namanya? Malah mempercepat gerakan di usus gitu. Nah, contohnya apa? Metil-naltrexone sama alfimofan. Oke. Nanti kebalikannya, pada saat pasien itu BAB terus-terusan atau diare, salah satu obat yang bisa digunakan adalah agonis dari opioid gitu. Gampangnya ingat itu aja. Opioid itu bikin konstipasi. Nah, makanya biasanya pasien-pasien yang minum obat jiwa gitu ya. Satunya kan ada opioid ya. Apa? eh, bukan minum obat jiwa ya, tapi pasien-pasien yang penyalahgunaan obat. Nah, penyalahgunaan obat yang menggunakan opioid, efek lainnya adalah konstipasi. Oke, nah sekarang kita bahas anti diare. Nah, kalau diare tadi yang pertama adalah agonis opioid. Karena opioid bersifat eh, konstipasi, berefek konstipasi. Nah, kita pakai deh ini obatnya. Contohnya apa? Nah, contoh obat yang agonis opioid ada loperamid, ada difenoksilat. Nah, bedanya adalah kalau loperamid ini yang paling sering digunakan ya, dia nggak bisa menembus blood-brain barrier atau sawar otak ya, sawar otak sehingga cenderung lebih aman digunakan. Karena opioid kalau bisa menembus sawar otak kan bahaya ya, efeknya bisa jadi ketergantungan nanti lama-lama, kayak penyalahgunaan obat. Nah, biasanya diminum langsung 2 tablet Pramid, 2 tablet per diare, maksimal 6 tablet. Oke, nah kalau difenoksilat ini pada dosis yang rendah dia nggak apa-apa nih. Tapi kalau pada dosis tinggi dia bisa menembus blood brain barrier, jadi bisa berefek ke otak ya dan menyebabkan ketergantungan. Oke, ada lagi yang okreotid. Nah, kalau okreotid dia kerjanya kayak somatostatin. Oke, somatostatin itu dia bisa mengurangi sekresi cairan di usus, ya. Kebalikan dari laksatif tadi. Kalau ini anti diare, berarti kan kita mau mengentalkan feses gitu ya. Airnya kita kurangi, terus motilitas ususnya kita kurangi juga, dan menghambat aliran darah. Oke. Nah, nama obatnya memang okreotid ya. Terus ada lagi kaolin pektin. Nah, kaolin pektin ini biasanya dalam sediaan sirup. Oke. Oke, nah terus ini ada obat pada irritable bowel syndrome. Nah, obat pada irritable bowel syndrome, kita udah bahas belum ya irritable bowel syndrome? Hmm, bel nggak ada ya kayaknya ya di ininya ya. Di irritable bowel syndrome. Oh, sudah ya. Kemarin yang ada Crohn disease sama yang ulceratif kronis ya. Nah, ada yang kanan sama kiri, yang satunya kayak eh, apa? Kronik ulceratif, colitis ulceratif. Yang colitis ulceratif yang kayak lead pipe ya, kayak pipa panjang, gitu ya. Yang Crohn disease yang ada skipping lesion di sebelah kiri ya. Ada skipping lesionnya itu Crohn's disease. Kalau colitis ulceratif yang ada lead pipe appearance. Jadi penampakan kolon seperti pipa ya, karena dia udah kehilangan Haustra. Nah, itulah irritable bowel syndrome. Obat-obatannya, yang pertama ada aldosteron. Oke, jadi dia bekerja sebagai antagonis 5-HT3 nih, artinya serotonin ya. Jadi antagonis atau inhibitor dari serotonin. Oke, efeknya gimana? Jadi serotonin itu bekerja di otot polos untuk
meningkatkan kontraksi. Nah, kalau dihambat, maka eh, kontraksi dari otot polosnya jadi berkurang. Ini kan gejala khas dari irritable bowel syndrome ini kan adalah diare ya, Dek ya. Nah, diare dan eh, berdarah gitu. Nah, diare yang BAB berdarah, diare berdarah. Dan disertai dengan kram perut. Nah, dan kram perut. Oke. Selain itu juga bisa kita gunakan antikolinergik, terus juga bisa gunakan aktivator saluran klorida. Contohnya lubiproston ya. Terus ada obat antiemetik atau yang bersifat anti muntah. Nah, ini kalau untuk patogenesis anti muntah ini dia semuanya bekerja di eh, apa? Ada yang bekerja langsung di lambung, ada yang di otak ya, tapi utamanya di otak. Kenapa? Karena pusat muntah itu ada di otak. Nah, pusat muntah yang ada di otak itu ada yang namanya di eh, chemoreceptor trigger zone ya, yang ada di medulla oblongata. Nah, terus nanti di sini yang bekerja macam-macam. Ada reseptor histamin, ada reseptor muskarinik, ya, ada reseptor dopamin, ada juga reseptor NK, ada reseptor serotonin, ya. Banyak banget sebenarnya yang bekerja di eh, jaras muntah. Oke. Nah, jadi nah nih, oh ini aja. Nah, biar lebih ringkas, nah obat antiemetik itu yang pertama eh antagonis serotonin. Contohnya ondansetron ya, ini yang paling sering digunakan dan relatif paling efektif ya. Nah, karena dia langsung menghambat serotonin yang ada di otak. Nah, jadi memang tadi karena serotonin itu berikatan untuk meningkatkan eh, trigger zone, jadi ya sudah dia jadi kurang aktivitas dari trigger zone-nya, jadi nggak mual muntah gitu ya. Nah, karena ini dia paling efektif, jadi dia sering digunakan pada pada saat pasien kemoterapi atau pada pasien-pasien pasca operasi. Kenapa? Karena obat-obatan kemoterapi kanker itu sifatnya bikin mual ya, Dek ya, bikin sering sering bikin mual, muntah gitu. Nah, biasanya ondansetron boleh diberikan secara IV, dia juga bisa diberikan secara oral. Oke? Nah, ada lagi yang sifatnya antagonis neurokinin. Neurokinin itu yang reseptor NK1 tadi. Oke, contoh obatnya aprepitan. Oke, Eh, efeknya sama semuanya ya. Jadi dia mempengaruhi apa namanya trigger zone sehingga menurunkan menurunkan aktivitas mual, mual dan muntah. Terus ada lagi penggunaan kortikosteroid. Nah, kalau kortikosteroid ini ya uniknya dia cara kerjanya masih belum diketahui nih, Dek. Nah, biasanya dia digunakan sebagai obat tambahan. Oke, jadi misalnya pasien diberikan ondansetron, terus diberikan juga injeksi dexamethasone gitu. Jadi obat tambahan campuran gitu ya. Terus ada lagi obat anti muskarinik. Oke, tadi hambatan pada reseptor M1. Contohnya apa? Contohnya skopolamin. Nah, ini sediaannya oral ya. Nah, ini sediaannya per oral. Skopolamin. Contohnya apa? Contohnya apa namanya ini? Hmm, kayak kayak Antimo tuh ya. Antimo tuh kalau nggak salah isinya skopolamin deh. Oke, pasien-pasien yang mual karena mabuk perjalanan kayak gitu. Terus ada lagi antihistamin. Nah, kalau antihistamin tadi karena juga reseptor histamin H1 juga bekerja di mengaktifasi trigger zone ya. Oke, kalau antihistamin contohnya apa? Difenhidramin yang paling sering digunakan. Oke, difenhidramin juga sering digunakan untuk terapi mabuk perjalanan ya atau motion sickness. Nah, juga sering digunakan pada pasien-pasien yang eh, pasca kemoterapi. Oke, jadi kalau antihistamin
Nah, ini uniknya ya. Kalau reseptor histamin dan reseptor muskarinik atau M1, mereka tuh bekerjanya di sistem vestibular, Dek. Jadi utamanya bekerja di sistem vestibular. Sistem vestibular inilah yang nanti bakal mengaktifasi kemoreseptor. Nah, makanya obat-obatan antagonis histamin dan antagonis muskarinik biasanya juga dipakai pada kasus pasien kayak vertigo gitu ya. Nanti kalau teman-teman bahas vertigo di saraf nanti ya, ini juga keluar nih obat-obatan ini. Antihistamin sama antimuskarinik. Jadi ada difenhidramin sama ya. Terus ada fenotiazin. Nah, kalau fenotiazin dia bekerja reseptor muskarinik juga ya. Jadi contohnya klorpromazin sama prometazin. Terus kanabinoid, paling jarang dipakai ya. Hmm, kanabinoid itu ini deh, kanabinoid itu kanabis itu apa istilahnya? Ganja, ha, ganja. Jadi obat-obat yang diekstrak dari ganja, dia jarang dipakai ya karena efek sampingnya ya. Dia punya efek samping terhadap sistem saraf pusat. Oke, nah obat lain adalah pertama ada suplemen pankreas. Oke, ini diberikan ketika misalnya pada pasien pankreatitis atau misalnya pada pasien yang punya CA pankreas, habis itu pankreasnya harus ada yang diambil tuh. Nah, sehingga kan berarti ada yang dipotong pankreasnya. Jadi kan sekresi enzim di pankreas kan jadi berkurang. Nah, jadi untuk memberikan suplemen atau vitamin lah bagi pankreas, memberikan dukungan bagi pankreas, nah kita bisa berikan pankrealipase atau pankreatin. Jadi untuk menggantikan atau memperkuat kerja dari pankreas, ya fungsinya apa? Jadi dia membantu pencernaan lemak, karbohidrat, protein seperti fungsi dari enzim-enzim yang ada di pankreas. Nih, kalau pankreatin justru dia memang ekstrak dari pankreas gitu ya. Ekstrak dari pankreas sehingga dia efek kerjanya ya sama seperti pankreas gitu. Jadi dia bisa menghasilkan enzim seperti yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, terus ada lagi terapi asam empedu untuk batu empedu. Jadi pada pasien-pasien dengan batu empedu atau pasien-pasien yang sudah di sudah belum belum mau operasi gitu ya. Nah, belum mau operasi atau misalnya eh ya gitu ya, pada kasus batu empedu deh yang belum dioperasi ceritanya yang masih ada batunya. Itu obatnya namanya ursodiol. Oke, ursodiol. Jadi dia mengurangi sekresi kolesterol ke dalam empedu. Kenapa? Karena ingat, setiap kali ada sekresi kolesterol, kontraksi empedu atau vesika velea pasti meningkat. Dan ketika kontraksinya meningkat, itu kan sakit banget ya. Nah, sakit pada perut kanan atasnya. Makanya dikurangi eh, efek dari kolesterol ke empedu biar dia nggak terlalu banyak nih kontraksinya gitu. Selain itu, dia juga bisa melarutkan batu empedu. Nah, efek sampingnya dia bisa menyebabkan diare. Jadi biasanya diberikan pada pasien yang menolak atau belum belum perlu untuk dilakukan pembedahan. Terus terakhir adalah obat yang digunakan untuk perdarahan varises, misalnya varises esofagus tuh. Nah, contoh obatnya adalah okreotid ya. Jadi dia analog somatostatin. Oke. Jadi dia cara kerjanya sebenarnya dia salah satunya kayak melebarkan gitu ya dia. Melebarkan pembuluh darah sehingga menurunkan tekanan dan menurunkan resiko ruptur dari varises esofagus. Oke, cukup. Oke.